Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya pagi hari ini? Sehat semua? Alhamdulillah. Sebelum memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Baik, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Anak-anak hadir semua pada hari ini. Baik. Nah, pada pagi hari ini Ibu akan menyampaikan materi dan menjelaskan mengenai pencemaran lingkungan. Nah, ada yang sudah tahu apa itu pencemaran lingkungan? Baik, Ibu akan menjelaskan. Jadi pencemaran lingkungan di sini itu merupakan suatu keadaan yang terjadi di lingkungan kita, di lingkungan sekitar kita yang terjadinya masalah. Nah, masalah di sini yaitu adanya kontaminasi yang masuk ke dalam lingkungan kita yang dapat merugikan manusia dan makhluk hidup lainnya. Nah, kemudian ada pun macam-macam dari pencemaran lingkungan. Nah, anak ada yang pertama ada pencemaran udara, ada pencemaran air, ada pencemaran suara, dan ada pencemaran tanah. Pada pagi hari ini Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu yaitu mengenai pencemaran tanah. Ada yang sudah tahu apa itu pencemaran tanah? Pencemaran tanah di sini merupakan suatu keadaan di mana masuknya atau adanya bahan kimia yang dibuat oleh manusia yang masuk dan mengubah tanah alami. Nah, penyebab dari pencemaran tanah di sini ada beberapa macam. Yang pertama, ada limbah domestik. Limbah domestik di sini itu dari pemukiman daerah, misalnya pedagang. Nah, kemudian ada limbah industri. Nah, limbah industri di sini terdapat dari hasil sisa-sisa produksi seperti limbah-limbah pabrik. Nah, kemudian yang ketiga ada limbah pertanian. Nah, limbah pertanian di sini misalnya pupuk urea atau pestisida hama. Nah, pupuk urea dan pestisida hama ini digunakan manusia untuk memberantas hama. Akan tetapi pupuk urea dan pestisida di sini anak-anak itu dapat mencemari tanah. Mengapa dapat mencemari tanah? Karena pestisida dan pupuk urea di sini itu terbuat dari bahan-bahan kimia. Nah, jadi itulah penyebabnya mengapa terjadinya pencemaran tanah. Nah, kemudian ada pun dampak-dampak yang dapat ditimbulkan dari pencemaran tanah di sini anak-anak. Nah, yang pertama, tanah dapat menjadi tidak subur, dan yang kedua tumbuh-tumbuhan dan makhluk hidup dapat mati. Terus yang ketiga dapat timbulnya wabah penyakit, dan kemudian dapat merusak ekosistem. Nah, selanjutnya kalau ada penyebab, ada dampak, adapun penanganan yang dapat dilakukan ketika terdapat pencemaran lingkungan. Nah, penanganan ini dapat kita lakukan ada dua cara. Yang pertama yaitu cara remediasi. Nah, cara remediasi di sini adalah pembersihan tanah di lingkungan sekitar. Nah, remediasi di sini ada dua cara anak-anaknya. Yang pertama ada cara in situ dan ada cara ex situ. Nah, in situ di sini itu pembersihan tanah di lokasi. Sedangkan pembersihan ex situ atau cara ex situ di sini penggalian tanah yang tercemar dan dibawa ke tempat yang aman. Kemudian cara yang kedua yaitu bioremediasi. Nah, cara ini yaitu dengan menggunakan atau memanfaatkan mikroorganisme untuk mengatasi atau menanggulangi pencemaran tanah di sini. Nah, contohnya yaitu menggunakan mikroorganisme, jamur atau bakteri. Nah,
Nah, jadi baik anak-anak, Ibu akan membagikan kalian menjadi beberapa kelompok. Nah, dan Ibu akan membagikan suatu artikel. Nah, artikel di sini adalah artikel pencemaran tanah. Nah, silakan dikerjakan bagi setiap kelompok. Silakan dicari konsep pencemaran tanah, penyebab, dampak, dan cara penanggulangannya yang terdapat pada artikel ini. Nah, dikumpulkan minggu yang akan datang atau pertemuan yang akan datang. Kemudian Ibu akan menutup pembelajaran pada pertemuan kali ini. Nah, Ibu tutup pada pembelajaran pada pertemuan kali ini dengan pembacaan doa. Baik, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, baik anak-anak, semoga pembelajaran pada hari ini dapat bermanfaat. Jangan lupa tugasnya dikerjakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.